Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rivela Julia Fadli, NIM 21010210003. Di sini saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai ideologi bangsa. Ideologi Pancasila merupakan pedoman pemikiran masyarakat bangsa Indonesia, di mana pemikiran tersebut didasarkan dengan Pancasila. Ideologi Pancasila tersebut digunakan oleh bangsa Indonesia untuk menjadi pedoman atau kepercayaan bahwa bangsa Indonesia dibangun dan didasarkan oleh Pancasila, di mana ideologi Pancasila dapat menjadi alat pemersatu bangsa dan pembimbing bangsa Indonesia untuk mencapai suatu tujuan. Motivasi untuk menjaga dan memajukan jati diri negara Indonesia, serta menjadi suatu pedoman hidup yang dapat menjaga keutuhan negara. Dengan tidak adanya ideologi di dalam suatu negara, pastinya negara tersebut akan menjadi berantakan, di mana masing-masing orang memiliki pemikiran yang berbeda satu dengan yang lain, khususnya di Indonesia. Tanpa adanya ideologi Pancasila, maka negara Indonesia akan menjadi berantakan dengan banyaknya suku dan pemikiran yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Latar belakang tiap bangsa dan negara yang ingin berdiri kokoh dan kuat tidak mudah terombang-ambing oleh kerasnya persoalan hidup berbangsa dan bernegara. Tentu perlu memiliki dasar negara dan ideologi negara yang kokoh dan kuat pula. Tanpa itu, maka bangsa dan negara akan rapuh. Mempelajari tentang lebih dalam menjadikan kita sadar sebagai bangsa Indonesia yang memiliki jati diri dan harus diwujudkan dalam pergaulan hidup sehari-hari untuk menunjukkan identitas bangsa yang lebih bermartabat dan berbudaya tinggi. Perbedaan ideologi terbuka dan ideologi tertutup. Ideologi terbagi atas dua jenis, yaitu ideologi terbuka dan ideologi tertutup. Keduanya memiliki arti dan ciri-ciri yang berbeda yang merupakan acuan dalam mencari perbedaan ideologi terbuka dan ideologi tertutup. Pengertian ideologi terbuka adalah nilai-nilai atau cita-cita yang digali dan diambil dari kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakat sendiri, bukan dari paksaan luar. Sedangkan pengertian ideologi tertutup adalah ajaran atau pandangan dunia atau filsafat yang menentukan tujuan-tujuan dan norma politik, sosial yang diterjemahkan sebagai kebenaran yang tidak diragukan, harus diterima dan dipatuhi. Ideologi terbuka dan ideologi tertutup dapat dibedakan dari arti sederhana, yaitu ideologi terbuka adalah ideologi yang tidak dimutlakkan, sedangkan ideologi tertutup adalah ideologi yang dimutlakkan. Ciri-ciri ideologi terbuka. Yang pertama merupakan kekayaan rohani dan budaya masyarakat, filsafat. Jadi bukan keyakinan ideologi sekelompok orang, melainkan dari kesepakatan masyarakat. Yang kedua, tidak diciptakan oleh negara, melainkan ditemukan dalam masyarakat sendiri. Ia adalah milik seluruh rakyat, digali dan ditemukan dalam kehidupan mereka. Yang ketiga, isinya tidak langsung operasional, sehingga setiap generasi baru dapat dan perlu menggali kembali falsafah serta mencari implikasinya dalam situasi kekinian mereka. Yang keempat, tidak pernah membatasi kebebasan dan tanggung jawab masyarakat, melainkan menginspirasi masyarakat untuk dapat berusaha hidup untuk bertanggung jawab sesuai falsafah tersebut. Yang terakhir, menghargai pluralitas sehingga tidak diterima masyarakat yang berlatar belakang budaya dan agama yang berbeda. Ciri-ciri ideologi tertutup. Yang pertama, bukan cita-cita yang hidup dalam masyarakat, melainkan cita-cita dari kelompok yang digunakan sebagai dasar negara untuk mengubah masyarakat. Yang kedua, apabila kelompok tersebut berhasil menguasai negara, ideologinya itu dipaksakan kepada masyarakat. Dan nilai dari berbagai segi masyarakat akan diubah sesuai dengan ideologi tersebut. Yang ketiga, bersifat totaliter. Artinya mencakup atau mengurusi seluruh bidang kehidupan, sehingga ideologi tertutup melakukan gerakan intensif menguasai bidang informasi dan pendidikan, sebab bidang tersebut adalah sarana efektif untuk mempengaruhi perilaku masyarakat. Yang keempat, menuntut masyarakat untuk memiliki kesetiaan total dan kesediaan untuk berkorban bagi ideologi tersebut. Dan terakhir, isi ideologi tidak hanya sebagai nilai-nilai dan cita-cita, melainkan tuntutan konkret dan operasional yang keras, mutlak, dan total. Contoh negara dengan ideologi terbuka.
Adapun beberapa negara yang bisa disebutkan sebagai salah satu bukti dalam uraian contoh penerapan ideologi terbuka. Ini misalnya saja negara Amerika Serikat, serta NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Diakui ataupun tidak, dasar hukum Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia telah menyebutkan bahwa serangkaian keputusan yang dijalankan harus dirasaskan pada kehidupan masyarakat. Contoh penerapan ideologi tertutup. Adapun contoh negara yang menerapkan keputusan tentang ideologi tertutup, ini misalnya saja negara Korea Utara. Dari bahasanya Korea Utara senantiasa memaksakan kehendak yang dijalankan oleh pemerintah tanpa lagi menerima masukan dan kritikan dari segenap masyarakat. Semua kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Korea Utara dianggap benar, baik dalam aturan hukum serta kebijakan-kebijakan yang lainnya. Atas dasar itulah negara Korea Utara sulit melakukan perkembangan menjadi negara maju, lantaran sifat ideologi tertutupnya yang tidak menerima perubahan. Dari serangkaian penjelasan tentang ciri-ciri ideologi terbuka dan tertutup, serta contoh negara yang menerapkannya, tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa setiap pemerintah memiliki titik kelemahan yang mempengaruhi kebijakan yang dijalankan. Atas dasar itu pula, pembentukannya seharusnya selalu melibatkan peran serta masyarakat. Faktor yang mengancam keutuhan nasionalisme. Ancaman-ancaman keutuhan nasionalisme dapat datang dari internal maupun eksternal. Ancaman tersebut dapat berupa militer dan non-militer. Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan persenjataan dan cenderung terjadi karena adanya sengketa yang menggunakan persenjataan dan terjadinya sengketa dengan negara lain. Sedangkan ancaman non-militer adalah ancaman yang tidak menggunakan persenjataan. Namun, ancaman non-militer ini sangat berbahaya karena dapat meruntuhkan keutuhan suatu wilayah tanpa adanya senjata. Dengan merusaknya keutuhan, kedaulatan, kepribadian bangsa, dan keutuhan nasionalisme bangsa tersebut. Secara non-militer juga sering terjadi karena masuk sebagai ancaman internal atau dalam negeri. Kesimpulan yang dapat kita ambil dalam materi kali ini merupakan filsafat dan dasar negara Republik Indonesia sebagai pedoman bagi segala kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila terdiri atas 5 sila yang mengandung nilai-nilai di dalamnya. Pancasila terdiri atas 5 sila yang mengandung nilai-nilai di dalamnya. Nilai-nilai tersebut diwujudkan sebagai pengalaman dalam kehidupan masyarakat. Seiring dengan arus globalisasi, penerapan nilai-nilai Pancasila kian memudar di tengah-tengah masyarakat, sehingga Pancasila tidak mampu lagi menjadi pandangan bagi masyarakat Indonesia. Hal ini juga meliputi para generasi muda Indonesia. Generasi muda sebagai generasi penerus bangsa diharapkan membawa perubahan yang lebih baik bagi bangsa ini dengan berpedoman kepada Pancasila. Akan tetapi para pemuda saat ini kian jauh dari nilai-nilai Pancasila. Dalam hal penerapan nilai kerakyatan masyarakat, menilai organisasi ini juga masih kurang ikut berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat seperti gotong royong, musyawarah, dan pemilu. Sedangkan penerapan nilai keadilan juga dinilai masih kurang dalam hal menghargai hak dan kewajiban orang lain secara adil. Saran. Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka dapat memberikan saran sebagai berikut. Yang pertama, kepada anggota pemuda Pancasila, disarankan untuk lebih meningkatkan kesadaran akan menerapkan nilai-nilai Pancasila agar sikap yang dilakukan para anggota pemuda Pancasila dapat sesuai dengan visi dan misi dari organisasi pemuda Pancasila tersebut, yaitu menciptakan manusia yang berjiwa Pancasila dan senantiasa menjadi pemuda-pemuda yang berguna bagi bangsa dan negara Indonesia. Yang kedua, kepada masyarakat disarankan untuk terus memperhatikan lingkungan sekitar akan organisasi-organisasi kepemudaan yang membawa dampak baik atau dampak buruk bagi kehidupan masyarakat, karena organisasi tersebut dapat mempengaruhi bagi para pemuda sebagai generasi penerus bangsa yang menjadi harapan di masa yang akan datang. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.